Kita membuka firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Silahkan yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang bawa e-kitab silahkan buka e-kitabnya, jangan buka yang lain. Oke. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau sudah ketemu katakan mantap. Sudah ketemu? Amin. Oke, yang perempuan, yang laki-laki baca ayat ke-24, perempuan baca ayat yang ke-25, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-27. Laki-laki siap, 1, 2, 3. Setiap orang tunggu dulu. Kenapa saya hanya dengar suara 3 orang saja ini? Padahal banyak laki-laki, ya. Oke, yang merasa diri laki-laki baca ayat pertama, yang merasa diri perempuan ayat 25 dan seterusnya sampai ayat 27. Laki-laki siap dengan kompak. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi oke, terima kasih teman-teman untuk bantuannya dalam membaca firman Tuhan. Tema kita selama 1 bulan ini yaitu tentang building better mental health atau membangun kesehatan mental yang lebih baik, ya. Membangun kesehatan mental, jasmani maupun rohani yang lebih baik. Nah, teman-teman, seperti biasa saya sangat suka bertanya kepada teman-teman untuk membantu saya membuka pikiran saya supaya saya lebih terbuka lagi. Menurut teman-teman, kesehatan mental itu seperti apa? Membangun mental yang baik itu seperti apa? Boni. Menurut Boni, membangun mental yang baik itu seperti apa? Menurut Rahul, membangun mental yang baik seperti apa, Hul? Melatih diri menghadap situasi, ya. Entahkah itu suatu situasi galau, ya kan, maupun itu situasi tidak galau, ya. Menurut Yunus, melatih mental yang baik itu seperti apa, Nus? Menurut Yunus, melatih mental yang baik tidak gila, masuk akal juga. Nah, sekarang cewek-cewek lagi, ya, minta bantuannya. Nopi, menurut Nopi, membangun mental yang baik itu seperti apa, Nopi? Bisa mengatasi masalah dengan baik. Wah, luar biasa, ya. Menurut Berlian, melatih mental yang baik seperti apa, Berlian? Tetap tenang dalam situasi apapun, ya. Menurut Angeli, selalu bersyukur dalam menghadapi setiap situasi apapun, ya. Semua yang teman-teman katakan itu benar, ya. Dan secara umum teman-teman sudah tahu, ya, melatih mental yang baik itu bersyukur, tenang, tidak gila, ya. Secara garis besar teman-teman tahu, karena ini adalah minggu yang ke-3 kita belajar tentang mental yang baik, ya. Dan teman-teman,
dari ayat yang kita baca tadi di dalam Matius pasal 7, kita melihat bagaimana kita anak-anak Tuhan membangun mental kita yang baik. Teman-teman, hari-hari ini ya, saya banyak melihat mental anak-anak muda itu rapuh. Ya. Tidak kuat. Mudah galau. Mudah stres. Dikit-dikit statusnya perlu healing. Ya. Tidak perlu Tuhan ya, tapi perlu healing. Ya. Dikit-dikit statusnya impo mabar guys. Ya. Dikit-dikit statusnya impo ngopi guys. Ya. Cobalah statusnya impo ibadah guys. Ya kan? Kayak Bang Yunus dong. Beberapa hari ini statusnya firman Tuhan. Kan mantap. Tepuk tangan dulu. Contohilah, teladanilah ya. Kasih foto, baru kasih ayat firman Tuhan. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Nah, itu kan firman Tuhan juga. Nah, siapa tahu cowoknya lihat, jadi oh ya betul juga ya. Nah, gitu kan. Nah, teman-teman, hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak muda tuh rapuh. Contoh kecilnya saja, entah ini saya yang salah atau anak ini yang rapuh gitu ya. Contoh kecilnya, tadi saya ngeles teman-teman ya. Saya ngeles, saya suruh anak ini ulangi terus sampai dia bisa gitu. Sampai dia bisa dengan not yang saya ajarkan. Tidak lama kemudian dia menangis. Aduh, perdana lagi saya bikin anak orang nangis ini. Ya, nangis dia. Setelah nangis, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, kayaknya kids zaman now ini mentalnya kurang kuat gitu. Dan setelah saya merenungkan teman-teman, apa yang membuat mental kita ini mudah jatuh, mudah nyerah gitu. Enggak mungkin saya bisa sekolah, saya enggak punya uang. Enggak mungkin saya bisa sekolah, saya dari kampung. Nah, ini kan hal-hal seperti ini bisa membuat mental kita jatuh. Dan apalagi yang membuat mental kita anak-anak Tuhan itu mudah jatuh, yaitu terikat dengan dosa. Terikat dengan dosa. Hari ini buat dosa, besoknya bertobat. Hari ini buat dosa, mau bertobat. Kalau aku bertobat, nanti kalau aku jatuh lagi gimana? Biar aja lah, enggak usah bertobat. Ujung-ujungnya yang tadinya contoh. Yang tadinya dosanya selingkuh, contoh. Ya. Selingkuhnya 1 jadi 2. Contoh. Yang tadinya dosanya hanya mencuri uang 1.000, berani mencuri uang bapak mamanya 50.000. Nah, tetapi kalau kita terlepas dari dosa, hal-hal seperti ini tidak akan membuat mental kita jadi mental dosa. Teman-teman lihat dalam Alkitab, Adam dan Hawa. Sebelum mereka mengenal dosa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, hidup mereka tenang-tenang saja. Mereka mengelola Taman Eden, ya. Mereka hidup dengan damai. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka ambil buah pengetahuan baik dan jahat, mereka jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka sembunyi. Mereka telanjang. Yang tadinya walaupun mereka telanjang, tapi mereka tidak malu. Karena belum mengenal yang namanya dosa. Tetapi setelah mereka mengenal dosa, mereka malu antara satu dengan yang lain. Mereka sembunyi. Bahkan Tuhan ketika dia datang ke Taman Eden, Tuhan berpura-pura. Adam, Hawa, di manakah kalian? Dan ketika Tuhan menemukan mereka, mereka tidak langsung bahwa mengatakan, Tuhan saya bersalah, saya berdosa. Ditanya dulu si Adam, Adam menyalahkan Hawa. Ditanya si Hawa, Hawa menyalahkan ular. Ditanya si ular, masuk dalam kualinya. Testo. Ditanya si Hawa, Hawa menyalahkan ular. Teman-teman mungkin sering dengar, kalau mungkin Adam dan Hawa itu orang Dayak, mungkin ularnya dah dimasak dalam kuali. Ya. Untungnya Adam dan Hawa bukan orang Dayak. Ya, teman-teman.
Nah ini mental karena apa? Karena dosa. Tidak berani bertanggung jawab. Tidak berani mengambil resiko yang sudah dibuat. Kemudian kita lari ke perjanjian baru. Petrus, sebelum dia menyangkal Tuhan, Tuhan pernah berkata, Petrus, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Tapi teman-teman lihat, ketika Yesus mau disalibkan dan dibawa oleh tentara Romawi, padahal yang berkata hanya masyarakat biasa. Coba lihat, ini juga murid Tuhan Yesus. Petrus bilang, saya bukan salah satu dari antara mereka. Padahal kalaupun dia mengaku, ini hanya orang biasa yang mengatakannya seperti itu. Tidak ada dampaknya. Tapi karena mental dosa, jadinya takut mengakui Yesus. Namun ada sesuatu yang berbalik teman-teman. Ketika kita bertobat. Petrus yang tadinya seorang penakut, jadi seorang pemberani. Dia mengabarkan Injil, dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Ketika bertobat. Nah, teman-teman, kalau kita masih terikat dengan dosa, mental kita masih rusak. Kalau hari ini kita masih terikat dengan dosa, seks, dosa pornografi, dosa kehidupan lama kalian, miras, minum, mabuk, dan segala macam, itu akan merusak mental kalian di hadapan Tuhan. Kalau kalian tidak mengambil keputusan untuk bertobat. Tapi kalau kalian mengambil keputusan untuk bertobat, Tuhan adalah adil dan setia. Dia akan menerima kita kapanpun kita mau datang kepada Dia. Yang pertama, bagaimana kita membangun mental yang sehat. Kita baca dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, ada perbandingan antara orang yang membangun rumahnya di atas batu dan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Yang membangun rumahnya di atas batu, rumahnya kuat. Yang membangun rumahnya di atas pasir, rumahnya tidak kuat. Ketika dilanda oleh air, oleh banjir, rumahnya roboh. Tetapi Tuhan bilang di ayat 24 ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang pertama, bagaimana kita membangun mental yang baik adalah mendengarkan apa kata Tuhan. Sama-sama bilang, mendengarkan apa kata Tuhan. 1, 2, 3. Mendengarkan apa kata Tuhan. Kita akan punya mental yang baik kalau kita dengar apa kata Tuhan. Bang, gimana saya bisa dengar apa kata Tuhan? Baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Renungkan firman itu. Karena itu adalah perkataan Tuhan yang kita yakini akan mengubah hidup kita. Mendengarkan apa kata Tuhan. Dan hari-hari ini teman-teman, kita lebih mendengarkan apa kata influencer, kan? Kita lebih mendengarkan apa kata TikTok. Kita lebih mendengarkan apa kata YouTube. Ya, kita lebih mendengarkan apa kata Instagram. Kita lebih mendengarkan apa kata Mobile Legend. Sehingga kita lupa mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita lupa dengan Tuhan yang bisa menolong mental kita, membuat kita menjadi orang yang hebat, orang yang kuat. Teman-teman pernah dengar kata-kata ini kan? Kalau lu punya uang, punya kuasa. Secara pemikiran, lu kalah. Tapi secara pemikiran, gue menang. Lu punya uang, lu punya kuasa. Teman-teman pernah dengar itu kan? Yang lagi viral sekarang. Nah, kalau kita dengar hal itu dan kita meyakininya, itu salah teman-teman.
Itu salah. Besok ada artikelnya di buletin kita, teman-teman bisa baca. Itu menarik sekali. Kita harus membangun mental kita berdasarkan apa kata Tuhan, bukan kata uang, bukan kata manusia, bukan kata teman-teman yang merendahkanmu. Kalau kita lebih mendengarkan apa yang orang lain katakan daripada yang Tuhan katakan, Tuhan katakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Wah, luar biasa kan? Ketika kita mendengar perkataan Tuhan dan kita melakukannya, kita sama dengan orang yang bijaksana. Jangan dengar orang yang ngolokmu. Jangan dengar orang yang menghinamu. Enggak mungkin dia tuh berhasil. Mana mungkin berhasil? Orang tuanya aja leteh misalnya. Enggak mungkin kau bisa jadi orang. Bayar uang kuliah aja setengah mati. Enggak mungkin dia jadi orang hebat. Hidupnya aja hancur-hancuran. Stop. Dengar kata-kata negatif yang bisa merendahkan kalian, yang bisa membuat kalian jatuh. Perbanyak dengar apa kata Tuhan. Kalau dengar apa kata orang, apa kata teman-teman, cenderung membuat kita sakit hati. Tapi ingat, Tuhan bilang malam hari ini melalui firman-Nya, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dengar apa kata Tuhan, maka engkau bijaksana. Itu kata firman Tuhan yang kita baca barusan, bukan kata saya. Saya cuma menjelaskan, saya cuma meneruskan dari yang ditulis oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Kasih tahu teman di samping kirinya, katakan, dengar apa kata Tuhan. 1, 2, 3. Dengar apa kata Tuhan, ya. Yang kedua, yang terakhir. Mari kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14. Minta tolong Andre mewakili laki-laki ayat yang ke-13, dan minta tolong Melin mewakili perempuan ayat yang ke-14. Silakan Andre. Terima kasih, luar biasa ya. Saya ulangi lagi ayat yang ke-13 dan ayat 14. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku. Engkau di situ siapa? Tuhan. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi dalam kandungan Tuhan dah tahu teman-teman ya. Jadi Tuhan sebelum orang tua mengenal kalian, bahkan diri kita mengenal kita, Tuhan sudah lebih dahulu mengenal kita. Ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Ingat, kejadian kita ini dahsyat, ajaib. Kita bisa datang ke dunia ini dahsyat, ajaib. Ya, teman-teman. Mungkin ada yang ibunya ketika melahirkan harus nunggu berjam-jam, bahkan 1 hari 2 hari untuk melahirkan kita. Tapi karena kita dahsyat dan ajaib, kita boleh ada di dunia ini. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini kata Mazmur Daud. Teman-teman, ingat, yang pertama tadi, dengar apa kata Tuhan. Dan yang kedua, sadar bahwa kita ini berharga. Kasih tahu teman samping kirinya, saya berharga. 1, 2, 3. Kamu berharga.
Tepuk dirinya, katakan saya berharga. 1, 2, 3. Ya, saya berharga. Saya Nabet Panji Kristian yang ganteng berdiri di depan kalian. Saya berharga. Teman-teman yang duduk, yang cantik, yang ganteng, teman-teman berharga. Kenapa saya bisa berharga? Karena Tuhan yang menaruh harga itu. Teman-teman, ada yang punya uang 50? Oh, pakai uang saya saja ya. Takut uang kalian rusak. Mungkin teman-teman pernah dengar ilustrasi ini ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ilustrasi ini di YouTube atau di TikTok, Instagram atau media sosial yang lain. Saya berharga karena Tuhan yang membuat saya berharga ya, bukan karena saya sendiri. Teman-teman berharga karena Tuhan, bukan karena saya hebat, saya ganteng, saya cantik, tidak. Teman-teman lihat uang ini. Uang ini nilainya berapa? Berapa? 100 ya, 100.000. Ini adalah nilai uang terbesar di Indonesia. Enggak ada nilai uang selembar 101, 102 ya. Ini 100 uang yang paling tinggi nilainya. Kalau teman-teman ketemu uang ini di jalan, apa yang teman-teman lakukan? Membiarkannya atau mengambilnya? Ya, jelas. Saya pun kalau menemukannya saya akan mengambilnya. Kemudian saya tag Sintang informasi. Ditemukan uang 100.000 ya. Nah, kalau uangnya saya kronyok gini, apa dia masih berharga? Masih ya. Kemudian kalau saya injak gini, masih berharga enggak? Kalau saya lempar, masih berharga tidak? Paling kalau sobek nampaknya enggak berharga ya. Berharga. Tapi saya enggak mau nyobeknya. Kenapa ini bisa berharga walaupun dikronyok, diinjak, dibuang? Kenapa? Karena punya nilai. Nilainya tetap 100. Walaupun mungkin diludah-ludah, saya remas tadi, saya injak, saya buang, nilainya tetap 100. Nah, teman-teman, kita berharga karena Tuhan yang menaruh nilai itu. Sekalipun hidup kita hancur hari ini, hidup kita jauh dari Tuhan, hidup kita sering melakukan dosa, bahkan kita merasa saya paling berdosa dari teman-teman yang lain. Sekalipun orang berkata kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa, kamu susah, kamu tidak mungkin berhasil, itu tidak mengurangi nilaimu, itu tidak mengurangi hargamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebusmu dengan darah yang mahal yang tidak ternilai dengan apapun. Kita berharga karena Tuhan yang menaruh nilai di dalam diri kita ini. Ya. Bukan apa kata orang, bukan apa yang orang bicarakan tentang kita, tapi karena Tuhan yang menaruh nilai itu. Jadi kalau hari ini kau merasa paling berdosa, datang pada Tuhan. Tuhan akan mengampunimu. Tuhan selalu menerimamu. Tidak seperti tetangga, tidak seperti teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, yang ketika engkau melakukan kesalahan malah menjelekkanmu. Tapi Tuhan ketika engkau melakukan kesalahan, Dia mau engkau kembali. Kasih tahu, kita berharga karena Tuhan. 1, 2, 3. Teman-teman tahu lagu ini tidak? Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak teman-teman nyanyi lagu ini. Dengar Dia panggil nama saya. Minta Yunus mainkan keyboard.
Dengar dia panggil nama saya. Lagu sekolah minggu ya. Semuanya tahu kan? Nah, saya taruh dulu uangnya guys, ini berharga ini. Oke. Sama-sama ya. Pelan-pelan aja. Tempo pelan aja. Dengar dia panggil nama saya. Sama-sama ya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Sekali lagi dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama. Dengan sikap doa kita nyanyikan lagu ini. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Ketika ada sayanya, sebutkan namamu. Misalnya, dengar dia panggil nama Nabet, gitu ya. Sebutkan nama kalian, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sama-sama yuk. Dengar dia panggil nama Nabet. Dengar dia panggil namamu. Sekali lagi dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama Nabet. Juga dia panggil. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi oh giranglah. Oh giranglah. Terima kasih Tuhan. Oh giranglah. Tuhan Yesus cinta. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengan lembut kita katakan. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita berdoa. Tuhan,